Pendirian Front Persatuan Islam ini sebagai metamorfosa dari Front Pembela Islam itu berlangsung sangat cepat. Kesannya seperti orang mengganti baju saja, dari ganti baju lama menjadi ganti yang baru. Yaitu Polri ancam bubarkan kegiatan Front Persatuan Islam. Ini luar biasa ya. Coba kita bacakan ya. Jadi kekuatan apa yang membuat Habib Rizik Syihab dengan PD-nya meminta agar para pendukungnya untuk santai dan rileks? Polisi ancam bubarkan FPI baru atau Front Persatuan Islam. Ini alasannya. FPI baru dan sebagainya, kalau dia ingin menjadi satu ormas, harusnya mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Habib Rizik usulkan Front Persaudaraan Islam. Polisi menyatakan kegiatan kelompok yang tidak terdaftar sebagai ormas bisa dibubarkan atau dilarang, termasuk Front Persatuan Islam pengganti FPI ini. Polri menyatakan tetap akan membubarkan kegiatan yang dilakukan anggota maupun simpatisan Front Persatuan Islam, organisasi pengganti Front Pembela Islam yang telah dibubarkan pemerintah. FPI yang jelas seperti ini. Semua ada aturan-aturan. Sebenarnya apabila jenis FPI baru dan sebagainya, kalau dia ingin menjadi satu ormas, harusnya mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Kalau dia sebagai ormas, tentunya apabila ingin diakui sebagai ormas, disesuaikan dengan undang-undang tentang keormasan. Seharusnya seperti itu. Tapi apabila dari FPI model baru apapun namanya ternyata tidak mendaftarkan atau tidak mengikuti dengan aturan-aturan yang berlaku, artinya di sini ada kewenangan dari pemerintah untuk bisa melarang dan bisa membubarkan karena tidak mendaftarkan keorganisasiannya disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku seperti itu. Ya. Agak aneh rasanya ya kalau kita belajar hukumnya, terutama hukum tata negara yang terkait dengan konstitusi dan hak asasi manusia. Nah, sudah jelas bahwa putusan MK mengatakan bahwa yang namanya ormas itu terdiri dari dua, yaitu ormas berbadan hukum dan ormas tidak berbadan hukum. Ormas yang tidak berbadan hukum itu ada dua juga. Ormas yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri ya, dengan memiliki SKT, surat keterangan terdaftar, dan ormas yang tidak mendaftar atau tidak terdaftar. Aparat keamanan harus paham jelas bahwa yang namanya ormas itu legalisasinya bukan dari penguasa karena itu adalah hak asasi manusia, sudah melekat kepada warga negara dan warga negara berhak setiap saat itu berserikat dan berkumpul, termasuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Yang tidak boleh adalah mengganggu ketertiban masyarakat, ya, mengganggu keamanan dan juga melanggar hukum. Kalau itu dilakukan, maka ada legitimasi, ada legalisasi bagi aparat penegak hukum untuk apa? Untuk membubarkan kegiatan partai politik tersebut. Maksud saya kegiatan ormas. Ya, partai politik juga bisa dibubarkan kalau melanggar ketertiban umum. Pendirian ormas baru, meskipun singkatannya sama, akronimnya sama, yakni FPI, tapi dengan nama Front Persatuan Islam, itu menurut Menko Polhukam Mahfud MD diperbolehkan. Jadi menurut Mahfud MD, semua warga negara berhak untuk mendirikan ormas selama hal itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Mahfud MD mengatakan bahwa menurut konstitusi dan peraturan perundang-undangan tidak ada larangan bagi warga negara untuk membentuk organisasi atau perkumpulan. Dan Mahfud juga menyatakan setiap warga negara memiliki hak untuk membentuk organisasi. Organisasi apapun, kata Mahfud, diizinkan oleh konstitusi asal tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Jadi saudara sekalian, tidak bisa aparat kepolisian ujuk-ujuk membubarkan sebuah kegiatan ormas walaupun ormas itu belum mendaftar di Kementerian Dalam Negeri. Kenapa? Ya kalau begitu artinya seperti telur dan ayam, mendaftar dulu atau cek pasar dulu. Padahal ormas yang baik, partai politik yang baik, haruslah yang didukung dari bawah, baru setelah itu dilengkapi legalisasinya, kalau memang terkait dengan kebutuhan tertentu seperti mau mendapatkan pelayanan dari negara, atau ingin dianggap sebagai sebuah entitas hukum. Tapi kalau hanya ingin berkumpul, melakukan aktivitas tanpa berpikir bantuan dari negara, maka tidak perlu mendaftar, tidak perlu mendapatkan SKT.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono menuturkan bahwa apabila ingin diakui maka ormas tersebut harus terdaftar secara resmi. Semua ada aturan-aturan sebenarnya apabila jenis apa, FPI baru dan sebagainya itu kalau dia ingin menjadi suatu ormas. Seharusnya mengikuti aturan-aturan yang berlaku, kata Rusdi kepada wartawan di Mabes Polri Jakarta, Selasa 5 Januari 2021. Ormas harusnya mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Kalau dia sebagai ormas, tentunya apabila ingin diakui sebagai ormas, disesuaikan dengan undang-undang tentang keormasan. Seharusnya seperti itu. Tapi apabila dari FPI model baru apapun namanya ternyata tidak mendaftarkan atau tidak mengikuti dengan aturan-aturan yang berlaku, artinya di sini ada kewenangan dari pemerintah untuk bisa melarang dan bisa membubarkan karena tidak mendaftarkan keorganisasiannya disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Menurutnya, apabila ormas tersebut tak mendaftarkan diri dan tidak mengikuti aturan yang berlaku, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk melarang bahkan membubarkan kegiatan. Pasalnya, kumpulan dalam kegiatan tersebut tidak memiliki dasar hukum maupun legalitas yang jelas untuk diakui negara sebagai ormas. Nanti bisa ya, karena tidak punya dasar hukum ya, karena tidak terdaftar, tentunya ini pun bisa menjadi alasan daripada pemerintah untuk membubarkan atau melarang daripada kegiatan-kegiatan ormas yang tidak terdaftar seperti itu. Nanti bisa karena tidak punya dasar hukum dan tidak terdaftar, tentunya ini pun bisa menjadi alasan daripada pemerintah untuk membubarkan ataupun melarang daripada kegiatan-kegiatan ormas yang tidak terdaftar, ucapnya. FPI sendiri menyatakan tidak akan mendaftarkan diri sebagai ormas kepada pemerintah. Tim kuasa hukum FPI, Aziz Yanwar, menyatakan pendaftaran diri sebagai ormas merupakan hal yang tak penting. Ia menyatakan, saat ini urusan yang terpenting adalah mengawal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM untuk menuntaskan penyelidikan kasus meninggalnya 6 laskar FPI saat bentrok dengan aparat kepolisian pada Senin 7 Desember 2020 lalu. Belakangan, Habib Rizik Syihab juga mengusulkan agar nama FPI diubah menjadi Front Persaudaraan Islam. Aziz mengutarakan usulan Habib Rizik yang disampaikan dari balik jeruji. Saat ini saat yang tepat untuk menggelorakan dan mengedepankan persaudaraan, dan persaudaraan didengar lebih sejuk insya Allah. Itu kurang lebih dari beliau Habib Rizik, kata Aziz Yanwar. Alasan Habib Rizik usul nama Front Persaudaraan Islam. Habib Rizik Syihab mengatakan persaudaraan juga mengandung arti persatuan. Karena itu, beliau mengusulkan nama Front Persaudaraan Islam. Ex-Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanwar mengungkapkan, alasan Habib Rizik mengusulkan nama baru organisasi tersebut karena bertepatan dengan momentum untuk menggelorakan dan mengedepankan rasa persaudaraan sesama umat Islam. Saat ini saat yang tepat untuk menggelorakan dan mengedepankan persaudaraan, dan persaudaraan didengar lebih sejuk insya Allah. Itu kurang lebih dari beliau Habib Rizik, kata Aziz Yanwar. Habib Rizik mengatakan persaudaraan dalam nama tersebut turut mengandung arti persatuan. Sebab bila persaudaraan dijalin dengan tulus dan ikhlas, maka otomatis akan tercipta persatuan yang lebih baik ke depannya. Jika persaudaraan itu tulus dan ikhlas, sudah pasti ada pembelaan insya Allah. Jadi insya Allah persaudaraan ini mencakup pula pembelaan dan persatuan, kata Aziz. Selain itu, Aziz turut menyampaikan bahwa Habib Rizik memberikan pesan agar Front Persaudaraan Islam tetap memegang teguh 3 pilar gerakan organisasi, yakni kemanusiaan, pendidikan atau dakwah, serta hukum dan hak asasi manusia. Tetap istiqomah dalam 3 pilar gerakan: kemanusiaan,
pendidikan atau dakwah, dan hukum serta HAM, kata Aziz. Aziz sempat mengatakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART, organisasi yang baru dideklarasikan, tak akan berbeda jauh dari AD atau ART FPI yang sudah dibubarkan pemerintah.